Oh, Bumi Pertiwi. Saya lahir, tinggal, dan besar di tempat yang sama, yaitu di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya, saya berstatus sebagai warga negara Indonesia. Saya dan setiap warga negara Indonesia, baik yang tinggal di bumi Nusantara tercinta ini, maupun berada di luar negeri sana, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Terlepas dari hak yang kita dapatkan, tentunya kita semua memiliki kewajiban sebagai warga negara yang baik. Kewajiban apakah itu? Ya, bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi Karisma, asal dari Kampus Universitas Esa Unggul Harapan Indah Bekasi, jurusan DKV dari Fakultas Desain Industri dan Kreatif. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk mewawancarai dua orang narasumber yang pada kesehariannya menerapkan bela negara dari warga negara Indonesia. Implementasi bela negara tentunya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhana yang paling dekat dengan kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia adalah menjaga keutuhan dan keamanan wilayah negara Indonesia. Atau mungkin yang lebih kecilnya, menjaga keamanan lingkungan sekitar. Narasumber yang akan saya wawancarai adalah sekelompok petugas keamanan yang disebut dengan Satuan Pengaman atau disingkat Satpam, atau biasa dalam bahasa Inggrisnya adalah security. Pak, selamat malam. Selamat malam. Dari mana Pak? Dari patroli ya? Iya, kebetulan waktunya sholat maghrib katanya kejahatan suka nyerenah. Oh gitu. Tertentu itu. Kebetulan saya Aris, saya dari Kampus Universitas Esa Unggul. Kebetulan ada tugas yang berkaitan dengan bela negara nih Pak. Oh iya, Jadi siap. saya ingin mewawancari Bapak sebagai salah satu penerap dari bela negara dari Kampung Cil gitu. Siap. Dari masyarakat sekitar. Siap. Oke, untuk Bapak nih pertanyaan pertama. Bapak di sini bekerja sebagai apa? Kurni. Security. Iya. Oh gitu. Dalam satu komplek biasanya ada berapa Pak security? Ada 5. Ada 5 Iya. yang bertugas. Berarti jam ini sekarang Bapak yang bertugas ya? Saya karena masuk siang dan uploadnya jam 8 malam. Oh gitu. Baik. Ini sini Bapak udah berapa tahun nih sebagai security? Sebetulnya saya dulu udah pernah di sini beberapa tahun yang lalu. Oh begitu. Kebetulan untuk yang sekarang ini baru 1 tahun karena saya dipanggil oleh Ketua RW. Oh begitu. Ya. Berarti udah cukup lama ya berarti Bapak ini? Mau cukup lama dulu karena saya sempat kerjaan lain dan sekarang Pak Irwin membutuhkan dari kembali. Wah. Bagaimana sih Bapak bisa menjadi seorang security ini? Prosesnya dari dulu gimana? Memang saya dulu awalnya dari developer. Status saya juga security. Iya. Kebetulan developer sudah diserahkan ke pengurus lingkungan, saya dipakai oleh pengurus lingkungan. Oh seperti itu. Iya. Berarti dulu dari developer, Iya. pengurus lingkungan ya sekarang ya? Iya. Oke. Terus bagaimana nih Bapak keseharian menjadi seorang security? Tiap hari harus jagain kompleks ini, tiap hari mungkin harus begadang, harus merelakan energi Bapak, merelakan pikiran Bapak. Bagaimana Bapak? Kesan Bapak menjadi seorang security? Ya, gini, security itu sebetulnya juga karena kewajiban ya. Kewajiban security adalah menjaga lingkungan supaya masyarakat itu merasa aman, nyaman, dan tidak ada gangguan apapun.
tujuan kami dari security itu ya tadi mengamankan wilayah kami agar tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan. Betul. Sehingga warga pun merasa nyaman. Begitu. Baik-baik Bapak ya. Bekerja dengan hati, bekerja dengan tulus demi untuk menjaga kita. Nah, pertanyaan terakhir nih Bapak. Ya. Ada nggak apa sih suka duka Bapak sebagai seorang security gitu? Ada apanya yang baiknya atau yang kadang-kadang merasa jenuh atau merasa capek itu apa aja Pak? Pasti ada. Suatu profesi itu ada plus dan minusnya. Minusnya ya dikala pas ada kejadian itu juga ikut prihatin sekali. Oh iya. Jadi merasa kita tuh sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ada kejadian. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini tidak ada kejadian apapun. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah akhir-akhir ini aman-aman aja ya Pak. Alhamdulillah sampai akhirnya aman-aman saja. Mudah-mudahan untuk seterusnya aman terus ya. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak Bapak udah Ya, mau terima saya kasih. wawancarai. Terima kasih juga untuk kesediaannya untuk menjaga lingkungan kami Ya. biar lebih aman. Terima kasih banyak. Ya, sekian wawancara dari Bapak. Dengan siapa Bapak? Siapa? Pak Rasio. Pak Rasio. Selamat malam semuanya. Jadi saya ada di Blok B, RW 17 Geraha Harapan, di mana itu adalah perumahan saya. Dan saya ada tepat di depan kantor pos security di rumah saya. Jadi sini sudah Pak. Selamat malam. Ya, malam Pak. Ya. Dengan Bapak siapa? Pak Alatik. Pak Atik. Ya. Oke. Bapak lagi pos malam ya ini ya? Iya, lagi jaga malam kita tiket Lagi jalan malam biasa ya. Tadi saya juga ketemu Pak security yang lagi patroli juga kebetulan. Ya jadi saya kebetulan, saya kenalkan dulu, saya Aris, saya dari kampus Universitas Esa Unggul. Maksud saya adalah mewawancara Bapak untuk dalam tugas pendidikan kewarganegaraan. Siap. Oke. Jadi ya kita ngobrol-ngobrol sedikit nggak apa-apa ya Pak? Boleh. Saya nggak ganggu kan? Ya, enggak. Oke. Jadi saya mau tanya nih, Bapak sebagai apa di sini? Saya sebagai keamanan security RW 17 Mhm. Kita Jaya, Kota Bekasi. Oke. Bagi security berarti Bapak sejak kapan? Security. 2017. 2017 ya. Itu sebelumnya udah pernah di tempat lain atau masih di sini aja? Sudah. Itu sudah kontrak. Oh, gitu. Habis, ya. Dulu Bapak kerja sebagai security di sana. Bagaimana proses dari awal Bapak menerima kerja sebagai security? Bagaimana Bapak dulu mau melamar menjadi security, bagaimana prosesnya? Security kita pertama pendidikan dulu, ada pelatihan security. Oh seperti itu. Ya, dan militer gitu. Ya. Itu Iya, berapa iya. lama itu Pak? Pelatihan kurang lebih 6 bulan, Mhm. yayasan masuk. Oh gitu. Ya. Pelatihan selama 6 bulan, setelah itu? Baru disalurkan sama PT tersebut. Oh gitu. Jadi seperti itu guys. Kalau untuk menjadi seorang security itu nggak gampang. Semua tetap ada pelatihannya ya Pak. Baru pendidikan security dulu. Nah ini kan kita tahu sedang pandemi ya Pak. Iya, betul. Jadi musim ini lagi susah banget ya, lagi memprihatinkan. Betul ya. Ada perbedaan nggak kira-kira? Perbedaannya banyak banget. Bedanya jauh. Iya. Sebelum pandemi perbedaan. Kira-kira apa yang cukup signifikan, cukup besar gitu perbedaannya? Perbedaannya ya dari segi biasanya kita kan ramai gitu kan ya. Orang seperti Oh gitu. ya perbedaan itu. Terus dengan waktu jadwal dan sebagainya ada perbedaan nggak? Untuk jadwal perbedaan nggak ada sih, tetap jadwal tetap seperti Tetap biasa ya, ya. seperti biasa ya. Ya, seperti biasa. Berarti tetap biasa, tetap ganti shift malam pagi. Iya tetap aja ya, turun naik itu aja. Oke. Terus apa lagi ya? Oh ya, Bapak apa? Kenapa memilih untuk menjadi satpam gitu, menjadi security? Ya, itu memang profesi saya. Gitu, Dari dulu emang saya security. gitu ya. Iya. Ada nggak sih Pak suka dukanya menjadi security gitu? Suka dukanya, kalau sukanya ya akhir bulan. Iya ya. Sukanya, suka dukanya ya. Iya. Kadang sepi, ya kan. Tenang gitu. Tetap waspada ya. Karena Oh gitu. memang pekerjaan kita seperti itu. Ya. Jadi jalanin aja ya Pak. Jalanin aja ya. Iya. Memang semua pekerjaan seperti itu ya. Kalau akhir bulan Betul ya. yang paling disukai ya. Oke Pak, kita pertanyaan terakhir aja berarti. Iya siap. Apa ya? Apa kira-kira kesukarannya menjadi seorang security itu apa? Tukarannya. Yang mungkin orang nggak pernah tahu gitu. Biasanya kan orang Tahu. meremehkan lah kerja. Iya betul. Banyak orang seperti itu.
seperti itu tanggung jawabnya lebih besar. Betul. Menurut saya, ada tanggung jawab penuh yang komplek yang kita jaga. Betul. Ya saat ini ya seperti ini komplek yang kita jaga. Terus tanggung jawab harus tahu tamu yang mana, warga yang mana. Betul. Kita harus kenal. Iya. Nah itu aja. Memang sebenarnya security yang di perumahan ini sebenarnya yang lebih sulit ya Pak. Lebih sulit ya karena udah ramai warganya. Iya. Betul. Tapi alhamdulillah yang tempat kita jaga ini warganya betul Disiplin ya. alhamdulillah kita disiplin ya. Supaya kita pantau yang dari luar aja. Iya. Kita tamu dari luar itu aja. Ya semoga keadaannya terus aman ya Pak. Ya siap. Ya terima kasih Pak. Terima kasih udah mau diwawancara. Terima kasih juga udah mau ngejagain kita sebagai warga Blok B RW 17. Terima kasih Pak. Saya pamit ya. Junjunglah tinggi sifat